Ini adalah salah satu kualitas yang disebutkan juga di dalam pendapat beberapa orang yang saya kumpulkan tadi, yaitu rendah hati. Mari kita lihat firman Tuhan-nya. Di Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di Efesus pasal 4 ayat 2 dikatakan juga, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu." Saya sangat bersyukur karena rendah hati ini adalah salah satu karakteristik Yesus, Tuhan kita, ya. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama untuk kita bisa mencontohi karakteristik Yesus, untuk kita belajar sama-sama menjadi orang yang rendah hati. Ya, ada dua macam orang yang tidak rendah hati. Kalau ada orang rendah hati, berarti ada yang tidak rendah hati, ya. Apa yang kita mau belajar sama-sama? Yang pertama adalah orang yang tidak rendah hati mungkin mereka memang memiliki kemampuan. Ya, mungkin mereka memang memiliki kemampuan, pandai, ya, bagus di dalam prestasi, baik waktu dia sekolah, kampus, maupun waktu dia di pekerjaan, ya. Tetapi ada hal yang perlu Anda ketahui, bahwa orang yang rendah hati akan bertumbuh dan bertambah bijak. Oke, ada satu motivator berkata, dalam kegagalan kekuatan mental kita diuji, dalam kesuksesan kerendahan hati kita diuji. Jadi saya ingin kita lihat bahwa waktu gagal mental kita yang diuji, tapi waktu sukses kerendahan hati kita sebenarnya yang diuji, ya. Apakah Anda masih tetap rendah hati enggak waktu Anda sampai di puncaknya? Ini yang saya berharap kita sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita mau belajar selalu rendah hati. Justru di waktu sukseslah kita selalu melihat bahwa setiap kesuksesan kita ini pasti karena ada turut campur tangan Tuhan di dalam setiap kesuksesan kita. Dan juga saya percaya untuk yang punya pasangan, ada pepatah, masih ingat, ya, di balik pria yang sukses itu ada wanita yang kuat yang selalu menjadi penolong buat kita. Saya percaya itu, ya. Jadi saya berharap di dalam kesuksesan, mungkin Anda memang memiliki kemampuan, kita perlu terus belajar untuk punya hati yang selalu rendah hati, yang humble, ya. Karena sehebat-hebatnya seseorang, jika dia tidak rendah hati, kita bisa jatuh, Anda bisa jatuh. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat membenci orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Jadi mari kita terus menjadi orang yang belajar untuk selalu humble, ya. Apalagi orang yang tidak rendah hati itu adalah sebenarnya orang yang insecure. Setiap kali saya belajar Alkitab, waktu belajar tentang kesombongan, saya selalu ingetin apa aja orang yang sombong itu. Kadang-kadang orang tidak mengerti bahwa minder atau insecure itu juga termasuk bagian dari kesombongan. Kenapa? Saya selalu ingetin bahwa kenapa orang minder? Karena orang tidak mau atau takut kelihatan apa adanya. Dia takut penilaian orang, dia takut apa kata orang. Dan dia lebih baik ya dengan seolah-olah kelihatannya rendah hati, tapi padahal tidak. Dia hanya bersembunyi supaya orang tidak melihat siapa dirinya, apa adanya. Ini yang saya mau kita juga kenali. Nah, waktu kita sudah menikah, kadang-kadang ini juga kebawa di dalam pernikahan. Saya tadi sempat singgung, ya, misalkan contoh, waktu saya khotbah, kadang-kadang orang yang paling sering memberikan saya masukan adalah istri dan anak-anak saya. Awal-awal waktu saya diberikan masukan, saya lihatnya itu dengan kacamata yang keliru. Saya merasa ini orang, istri ini nggak tahu apa yang saya sudah siapkan, apa yang saya sudah lakukan.
enak aja dia. Saya turun dari mimbar sudah kadang-kadang dibisikin begini tadi ini ya. Nah, saya lihatnya apa? Saya merasa seperti diserang. Tapi sebenarnya saya lagi insecure. Terus saya mulai bicara sama istri saya. Boleh enggak? Jangan langsung. Tapi saya kasih waktu dulu. Ya, jadi setelah selesai ibadah biasanya waktu pulang di mobil, baru saya belajar untuk bertanya. Tadi bagaimana? Aduh, kadang-kadang waktu dikasih masukan itu nggak enak ya. Tapi satu hal yang saya belajar begini, saya mengambil keputusan kalau istri saya, anak-anak saya memberikan masukan, karena mereka itu sayang dan mau saya menjadi yang terbaik. Bukan karena mau menghancurkan saya, bukan mau merendahkan saya. Ini yang saya belajar untuk lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau hari ini mungkin pembimbing Anda memberikan masukan, pasangan Anda memberikan masukan, bahkan anak memberikan masukan kepada Anda, saya mengajak kita untuk lihat ini bukan sebagai orang-orang yang mau merendahkan Anda, tetapi orang-orang yang justru mengasihi Anda dan mau membangun Anda menjadi lebih sosok pribadi yang lebih baik. Ya, saya percaya sebagai pasangan istri, dia mau mendorong kita untuk yang lebih baik. Kalau caranya Anda tidak suka, bicarakan itu baik-baik. Tetapi yang paling penting, sikap kita harus percaya diri bahwa kita ini, setiap kita punya kemampuan, kita diberkati oleh Tuhan dengan karunia-karunia, supaya apa? Supaya Anda bisa mencapai potensi yang maksimal. Amin. Ya, ada satu quotes yang saya suka ya. Be strong when you are weak, brave when you are scared, and humble when you are victorious. Jadi akan menjadi susah ya untuk rendah hati ketika Anda lagi di puncak. Nah, ini yang saya berharap kita bisa belajar sama-sama untuk menjadi orang yang rendah hati. Ya, jangan minder. Apalagi di situasi yang sulit ini mungkin Anda kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun, kadang-kadang itu membuat kita insecure ya. Tapi saya berharap Anda bisa bangkit lagi, bisa terus termotivasi, dan pikirkan kita mau lakukan sedaya upaya untuk bisa mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Amin. Nah, ini saya akan ajak kita lihat, mungkin Anda pernah dengar ya, sebagai murid Yesus, gimana kita bisa kuat dan rendah hati. Saya percaya ini harus kita dapatkan. Yang paling utama adalah hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, ketika hubungan Anda dengan Tuhan ada di dalam hidup Anda, ya, ini akan mempengaruhi ya, ketika Anda punya hubungan yang dalam, ini akan mempengaruhi relationship Anda dengan orang-orang di rumah. Ya, siapa aja, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, masalah keuangan, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau Tuhan adalah senternya, Tuhan ada di dalam hati Anda, saya percaya itu akan mempengaruhi hubunganmu di rumah dengan pasanganmu dan semuanya itu. Amin. Jika hubungan Anda dengan Tuhan bagus, ini juga akan mempengaruhi kamu dengan saudara-saudari yang ada di dalam jemaat, keluarga Allah, ya. Dengan posisi kamu di dalam tubuh, bagaimana kamu menggunakan talenta yang Tuhan kasih, mengasihi keluarga Tuhan. Ketika ada konflik, Anda akan menyelesaikan konflik itu dengan baik, ya, memiliki tujuan yang sama dengan tujuan Kristus, yaitu kita mau sama-sama membangun tubuh Kristus ini. Oke. Dan kalau Anda punya relationship dengan Tuhan yang bagus, itu juga akan mempengaruhi hubungan kamu dengan dunia, ya, di sekitarnya. Baik itu dengan bos, kamu yang bekerja, ataupun dengan pegawai, kamu yang pimpinan, yang bos, ya, ada etika di sana. Waktu kita jalankan hobi kita, ya, teman-teman, komunitas semuanya itu akan
melihat, orang bisa merasakan Anda berbeda, Anda adalah orang yang ya menyenangkan. Saya percaya ya, Anda akan menjadi orang yang akan dilihat orang berbeda. Anda bisa menjadi terang dan garam di situ. Jadi saya ingetin lagi bahwa strong and humble ini hanya bisa terjadi benar-benar kalau Anda itu dengan Tuhan bagus. Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kamu, ya. Makanya dibilang berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, ya. Saya ingin mendorong kita semua, kita bersyukur, kita dipercaya Tuhan menjadi seorang laki-laki di dalam kerajaan Tuhan, bukan karena kita ini bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberikan kita kepercayaan yang besar menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala keluarga, dan menjadi laki-laki dimanapun kita berada. Amin. Saya mendorong kita semua, mari kita menjaga iman kita, kuasa Tuhan yang dipercayakan di dalam hidup kita. Amin. Ya, saya berharap ini malam ini apa yang saya sharing ini bisa membantu kita semua mempunyai cara pandang yang berbeda tentang laki-laki yang kuat dan rendah hati. Amin. Itu aja. Tuhan memberkati kita semua. Ya, saya persilakan hostnya. Oke, terima kasih Pak Tobing telah menjabarkan dua hal kepada kita, menjadi pria yang strong dan pria yang humble atau rendah hati. Saya sangat tertarik dan sangat banyak membantu hati saya mengubah definisi saya sesungguhnya tentang pria yang kuat dan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu juga saya rasa semua sangat diberkati dengan pelajaran atau forum kita malam ini. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bapak-bapak yang mau bertanya kepada Pak Tobing boleh mengajukan pertanyaan atau di chatting atau raise hand di bagian chatting juga ada pilihan raise hand-nya. Silakan Bapak kalian. Tapi sambil menunggu beberapa pertanyaan, saya mau bertanya ke Pak Tobing. Ya, silakan. Masalah paling banyak dialami pria adalah menyatukan antara logika berpikir dan emosinya. Dan ini yang sering menjadi masalah besar dalam kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah yang ada. Sebaiknya kita sebagai pria, bagaimana kita bisa mengontrol logika dan emosi kita ini sehingga benar-benar ada di dalam kuasa Tuhan. Itu dulu, Pak. Emosi boleh lebih spesifik, maksudnya emosi seperti apa ya? Logika sama emosi? Ya, emosi yang arahnya lebih ke negatif. Karena ketika ada masalah, kita sering terbawa emosi karena logika dan ego kita cepat naik, Pak. Oke. Jadi maksudnya emosi kalau ada masalah, tantangan, pergumulan itu Anda bisa marah mungkin, ya. Atau apa? Seperti marah itu? Atau kita bahkan sampai mungkin lebih jauh menyudutkan orang di sekitar kita. Oke. Saya belajar begini. Saya juga orang yang emosional, ya. Saya banyak dibantu sama istri saya begini. Dan saya belajar begini ya.
emosi itu, marah itu sebenarnya wajar. Kadang-kadang saya berpikir kalau laki-laki itu berarti strong, itu nggak perlu jangan ngomong perasaan, ya. Sehingga perasaan itu saya timbun dan tanpa disadari ketika ada pemicunya saya langsung meledak. Ya. Nah, sekarang saya belajar supaya saya sendiri bisa sehat secara emosional. Gimana supaya sehat? Ada segala sesuatu yang ada di dalam hati pikiran saya belajar untuk langsung ngomong dan bicara sama pasangan saya. Ya, atau ngomong dengan pembimbing. Jadi kadang-kadang karena kita pikir kita laki-laki kalau ngomong perasaan curhat itu kok kayaknya ini ya, kayaknya lemah banget. Tapi sebenarnya tidak. Itu pandangan yang keliru. Jadi saya lebih belajar untuk ada apapun sekarang saya belajar ngomong sama istri saya. Saya bicara tentang apa ketakutan saya, tentang kekhawatiran saya, tentang apa yang benar-benar terjadi dalam diri saya. Dan juga saya bawa itu dalam doa, ngomong sama Tuhan, ini loh perasaan saya Tuhan, semuanya saya ungkapin. Karena punya perasaan seperti itu tidak salah. Ya, saya mau ingetin bahwa kita ini diciptakan seturut dengan gambaran Tuhan. Tuhan bisa marah, Tuhan bisa sedih, Tuhan juga bisa cemburu, Tuhan juga bisa murka. Itulah gambaran-gambaran Tuhan yang kita juga miliki sebenarnya. Salah nggak kita punya emosi seperti itu? Tidak. Tapi yang paling penting adalah kita belajar untuk mengeluarkan emosi itu dengan cara yang benar. Ya, jadi emosi itu biasa, emosi itu hal yang wajar. Yang penting kita harus berani mengungkapkan emosi yang ada dalam diri kita ini. Ya, terutama kepada orang-orang yang paling dekat dengan pasangan dan dengan kalau Anda punya ada pembimbing, ngomonglah sama pembimbingnya. Kalau ada peers ya, sesama pemimpin yang lain, saya selalu mendorong pemimpin saya untuk mereka jangan cuma dekat sama saya aja, tapi juga dekat satu sama lain, supaya kalau ada apa-apa mereka juga bisa bicara, bisa dapat nasihat dari beberapa sumber. Itu sih yang menurut saya ya. Oke, terima kasih Pak Tobing membantu saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan tekan raise hand-nya ketika kita buka partisipan, nanti di situ ada titik 3. Nah, di titik 3 itu ada pilihan raise hand. Ayo yang mau bertanya, karena saya rasa sangat menarik topik kita malam hari ini. Boleh bertanya, Pak? Ya. Dari Pak Jaduman ya? Ya, dari Cikarang nih. Oke, silakan Pak Jaduman. Pak Tobing, terima kasih sebelumnya. Tuhan memakai Bapak untuk kami semua. Saya memang dari awal memang kalau mau dibilang belajar, sudah belajar juga bagaimana menjadi ayah, menjadi bapak, menjadi pria sejati. Namun belakangan saya, jadi gini, case-nya begini Pak Tobing. Saya sudah berusaha untuk menjadi figur, menjadi lead by example, doa, baca Alkitab, berbuat sesuatu. Tapi saya melihat anak saya ini tidak ada sedikit pun, maksudnya tidak ada sedikit pun untuk mencontoh. Nah, apakah ini sebagai ujian tadi ketika saya, apakah ujian kesabaran atau, jadi kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan, saya khawatir nih kalau tidak ada inisiasi atau tidak ada
tanda-tanda bahwa kedua anak saya ini meniru gitu ya. Bagaimana ini? Memang tetap saya serahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu biarkan aja nanti berjalan gitu ya? Apa bagaimana gitu? Saya udah berusaha menjadi berkat lah. Memang banyak tadi hal yang perlu, emosi harus dijaga, masih banyak itu perlu dibenahi. Namun pertanyaan saya itu, kenapa tidak buahnya itu seolah-olah terbalik daripada apa yang saya harapkan dan yang sudah saya lakukan. Demikian. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jaduman ya. Bapak orang Batak. Samosir ya. Oke Pak. Bapak anaknya usia berapa? Bapak di mute itu Pak. Ya, Bapak Jaduman di ya. Okay. Anak usia berapa? Anak usia 13 tahun ya. SMP kelas 3, naik kelas 3. SMP ya, kelas 3 ya. Yang perempuan kelas naik kelas 3 SD berarti 7 tahun. 7 tahun sama 13 tahun. Baik, Pak. Iya, betul. Yang 13 tahun cowok. Iya, betul. Yang 7 tahun cewek. Ya, Bapak ini lagi belajar Alkitab? Sebenarnya enggak, Pak. Tapi memang saya dulu pernah sekolah SPTB, sekolah penginjil. Dan sekarang saya juga aktif. Jadi memang tiap hari misalnya pembacaan Alkitab itu terus. Sampai sekarang memang udah mau ke 6 kali ya, maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tetap saya lakukan pembacaan Alkitab tiap hari gitu. Oke ya, saya mengerti. Thank you ya, Pak Jaduman. Saya sarankan Pak Jaduman coba nanti konseling sama teman-teman yang ada di Cikarang untuk bisa dibantu konseling keluarga, ya. Nanti juga dibimbing di area bagaimana kita dengan koneksi dengan anak-anak kita, Pak. Baik. Jadi koneksi itu sangat penting supaya Pak Jaduman mengerti bagaimana mempunyai hubungan sama anak-anaknya. Kebetulan anak-anak saya sudah jadi Kristen semua. Nah, dulu tidak mudah Pak. Saya ini dari keluarga broken home, saya nggak punya gambaran koneksi sama orang tua itu seperti apa. Jadi saya bersyukur di sini saya dibimbing oleh teman-teman yang ada untuk punya koneksi sama anak Pak. Nah itu butuh waktu, ya butuh waktu. Karena apa? Anak bisa melihat kita, papa ini ngomongnya bagus gini-gini, tapi mereka nggak bisa rasakan mungkin ya. Itu yang terjadi sama keluarga saya dulu. Anak cuma bisa lihat saya khotbah di depan, tapi di rumah bagaimana? Nah, saya mulai bertobat, saya mulai memberikan waktu saya setiap hari minimal 1 kali untuk makan bersama. Disitulah saya membangun hubungan koneksi dengan anak saya, Pak. Ya, karena mereka semakin besar, bukan mendengar apa yang kita bicarakan, tapi semakin besar mereka akan melihat dari mana? Dari perbuatan kita, dari sikap dan tingkah laku kita sehari-hari di dalam rumah. Jadi saya sih mendorong Pak Jaduman untuk punya waktu dengan keluarga dan juga coba kasih waktunya dengan teman-teman yang ada di Cikarang. Pak Jaduman di Cikarang ya. Coba untuk memberikan waktu supaya diberikan konseling keluarga
supaya bisa dibantu bagaimana koneksi dengan keluarga. Saya rasa sih itu yang saya bisa ini sekarang, karena saya tidak tahu bagaimana lebih dalamnya ya. Baik Yang Pak, tahu baik. mungkin Terima teman-teman kasih. yang ada di Cikarang lebih tahu dan mengenal Pak Jaduman ya. Saya sih mendorong hal itu aja dulu. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Oke Baik, Pak terima kasih. Tobing, masih ada yang masih diberi ruang untuk bertanya? Ya. Ayo, ada lagi Bapak sekalian yang mau bertanya? Selamat malam. Ya, silakan. Ya, saya Roy dari Jakarta Barat, Merit. Ini saya mau bertanya nih, yang mungkin saya belum alami, tapi kalau di flashback ke belakang, saya pernah alami waktu masa pacaran ya, yaitu tentang pendapatan. Ya, tadi saya menarik lihat perceraian itu sangat mengerikan ya. Saya sih belum mati, kalau dilihat itu mengerikan banget. Nah, saya mau bertanya ini tentang hal pendapatan dari pihak suami dan istri. Jikalau pihak suami pendapatan lebih kecil dan pendapatan istri lebih besar. Nah, mungkin dari suami sudah melakukan hal yang tadi disampaikan, rajin, sudah bekerja keras, sudah melakukan yang terbaik lah. Tapi tetap aja itu pendapatannya sedikit, tidak bisa melebihi dari seorang istri. Nah, dari pihak istri terus membuat seorang laki ini ayo kerja keras, biar lebih dapat pendapatan lebih tinggi. Tapi itu kan sebuah tekanan. Nah, waktu saya masih pacaran itu saya pernah menghadapi itu ya. Saya mendapat pasangan yang mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Akhirnya saya mendapat tekanan yang luar biasa. Nah, ini memang belum saya alami selama merit, tapi bagaimana jika itu terjadi, apa sih sebagai laki yang harus kita lakukan supaya kita tuh bisa balance, dan dalam secara kerohanian itu apa sih yang kita lakukan, Pak Tobing? Itu aja, Pak. Terima kasih. Sekarang itu yang terjadi atau bagaimana Pak Roy? Itu yang terjadi sekarang, pendapatan Pak Roy lebih sedikit dari istri dan istri komplain atau gimana? Kalau sekarang sih belum terjadi. Ya. Mungkin belum terjadi. Jikalau terjadi, apa sih kita sebagai laki-laki apa sih yang kita harus lakukan? Walau kita lakuin terbaik nih. Jikalau ini memang sisanya belum enggak terjadi ya. Hanya terjadi waktu saya masih pacaran sama mantan yang sebelumnya. Karena kejadian itu sangat tekanan yang luar biasa, akhirnya pisah. Karena masalah keuangan yang tidak bisa melebihi dari suami istri. Nah, makanya pertanyaan saya, jikalau itu suatu terjadi, apa sih yang harus kita lakukan supaya, karena masa keuangan juga bahaya, bisa menjadi salah satu bisa perceraian juga. Kalau itu terjadi sekarang, saran saya yang simpel adalah, kan sama-sama murid Yesus nih, kan sama-sama punya pembimbing. Kalau itu terjadi, istri tidak menghargai usaha yang kamu sudah lakukan, minta pertolongan kepada pembimbingnya, minta nasihat sama mereka, supaya ada penengah dan dibantu untuk lihat dari sudut pandang orang lain. Ya, kalau itu terjadi dulu ya saya tidak tahu ya yang terjadi dulu bagaimana ya. Tapi kalau sekarang saran saya sebagai murid Yesus, kita justru istri diharapkan untuk bisa memberikan dorongan kepada suami untuk bisa lebih maju. Dan saya juga setuju, suami juga perlu kadang-kadang mendengarkan perasaan istri. Kadang-kadang ada suami juga yang menerima keadaan ini. Kadang-kadang karena suami istrinya sudah ada pendapatan, suami dengan pendapatan yang kecil cukup puas dan tidak lagi mau tidak mau untuk maju. Saya mendorong kita untuk selalu punya pemikiran yang mau maju sebagai suami, bukan menjadi duniawi, tetapi kita juga perlu punya karakteristik yang bekerja keras, berjuang untuk bisa
memikirkan masa depan. Wanita itu karakteristiknya adalah dia gampang khawatir. Contoh, saya laki-laki kadang-kadang tanggal tua kurang masih 1 minggu, uang tinggal 100.000, saya nggak mikir banyak-banyak. Saya sih tenang-tenang aja. Tapi istri nggak bisa. Istri itu nggak ada tabungan untuk 1 tahun ke depan, kadang-kadang khawatir. Ya, tidak semua. Ya, tapi wanita itu kadang-kadang lebih gampang khawatir daripada suami, laki-laki. Makanya kita juga perlu membahas itu, membicarakan itu dan minta nasihat banyak untuk kita bisa punya goal dan kita bisa maju. Saya rasa sih itu. Kenapa? Karena kita sebagai laki-laki bukan jangan salah ini ya, nangkap ya. Saya tidak mendorong Anda untuk jadi duniawi, jadi khawatir. Tapi kita tidak boleh puas hanya dengan sekian. Kita harus pikir, oh nanti anak saya SMA butuh lebih banyak. Oh nanti kuliah butuh lebih banyak lagi. Gimana supaya itu bisa tercapai ya, supaya anak saya bisa sekolah yang layak dan yang baik. Nah ini yang perlu dipikirkan sama-sama antara suami dan istri. Supaya apa? Supaya kita ini ya. Tapi kalau sudah maksimal bekerja keras ya, sisanya coba berpikir kreatif lagi, minta nasihat sama banyak orang, sama pembimbing-pembimbingnya ya, supaya mungkin dapat nasihat yang lebih tepat. Saya berharap ini bisa bantu. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan masukan, silakan loh ya, bukan dari saya aja ya. Mungkin ada yang punya pengalaman yang bagus. Oke, bisa juga gimana berbagi. Bro Roy ya tadi ya? Ya, thank you. Sangat membantu, yang mudah juga nggak terjadi ya. Tapi ya bersyukur kita di dalam ini kan sangat berbeda ya sama dunia luar. Karena di sini kita ada pembimbing yang bisa mensupport satu sama lain, bahkan berada yang bisa mensupport. Ya ini hanya untuk berjaga-jaga ya. Karena kita juga perlu kadang belajar juga supaya kita tidak terjadi apa yang hal tidak diinginkan terjadi. Thank you Pak Tobing. Oke, thank you Bro Roy dari Jakarta. Nah, tadi ada Bapak Ajet dari Cirebon. Pak Ajet boleh tadi mau bertanya. Halo Adrian, sorry tadi ke luar terus namanya jadi kereset. Halo Pak Tobing, thank you. Saya cuma paling yang slide 2 dari yang terakhir itu belum sempat ke screenshot. Boleh minta tolong ditampilin lagi Pak. Yang kedua, menarik soalnya ini saya dan ada satu teman yang dari Cirebon, kita masih single, tapi yang mana? Iya, yang ini. Thank you. Saya ya, tadi yang ada lingkaran, ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, thank you. Saya mau coba screenshot. Sama ini thank you banget. Saya sama ada satu teman kita di Cirebon, namanya Iman Budi. Nah, kita memang masih single, tapi pelajarannya mengingatkan banget karena sebelumnya biasanya kita kan pikir karena masih single jadi banyak waktu untuk main-main, have fun gitu ya. Cuma memang perlu untuk dari sekarang belajar untuk lebih kuat, humble. Pertanyaannya Ya. Kalau apa yang membedakan dari kerendahan hati sesuai firman Tuhan sama rendah hati yang karena orangnya misalnya udah humble duluan gitu dari awal gitu ya, itu gimana Pak? Maksudnya gimana? Kalau orang itu sudah rendah hati? Ya kalau orang itu kan pasti ada yang bawaannya mungkin udah rendah hati, udah humble gitu ya, tapi apa yang membedakan yang humble based on Bible sama yang rendah hati versi orang yang biasa pikir itu udah rendah hati gitu dari versi standarnya umum, secara umum. Oke. Ya menurut saya begini. Ada orang-orang yang memang
dari gini, ada orang yang dari sononya baik, ya. Ada orang yang mungkin dari memang mempunyai karakteristik baik. Makanya hati-hati dengan begini. Ingat nggak dengan Alkitab yang mengajarkan tentang seorang anak muda kaya yang datang sama Yesus. Ya, orang anak muda yang kaya sama Yesus itu adalah dia bilang sama Yesus, Yesus, apa yang saya perlu lakukan untuk mendapatkan kerajaan surga? Yesus bilang, lakukan ini segala macam. Orang itu bilang, saya sejak masa muda saya sudah lakukan semua itu. Ya, nah ini yang kadang-kadang kita terjebak gini. Kadang-kadang kita hanya lihat secara moral. Kalau secara moral, ada banyak orang yang tidak kenal Yesus pun orang itu moralnya bagus. Mungkin juga termasuk salah satunya rendah hati. Ya saya tidak bisa bilang bahwa nggak ada orang di dunia itu rendah hati, enggak. Mungkin aja ada. Secara moral banyak orang juga yang bagus. Bahkan ada banyak orang yang secara moral lebih bagus daripada murid Yesus. Itu yang terjadi. Cuman ingat di dalam Alkitab, waktu kita belajar Alkitab, target kita adalah menjadi seperti Yesus. Yang menjadi dosa itu adalah, dosa itu apa sih? Fall short kan? Itu kita tidak mencapai sasaran yang tepat. Sasarannya apa? Alkitab bilang kita menjadi seperti Yesus. Kesempurnaan Kristus. Itu adalah goalnya kita. Nah, di luar itu, yaitu dosa. Ya, makanya jangan terjebak dengan apa? Kita lihatnya secara moral. Kalau secara moral, banyak orang dunia bagus moralnya. Tapi kita ini adalah orang yang mau menjadi seperti Yesus. Nah, kalau menjadi seperti Yesus, ini siapapun ya harus berubah terus. Nah, apa standarnya? Standar moralitasnya, standar rendah hatinya harus standarnya Yesus. Ya, nah makanya kita perlu belajar. Kita menjadi murid Yesus ini dibentuk seperti Kristus terus, dibimbing terus. Kita baca firman Tuhan, kita dibimbing, kita ibadah, semua kita berdoa, kita renungin firman. Intinya apa? Menaruh Yesus itu bukan di knowledge-nya kita, tapi di dalam hatinya kita. Menjadi keyakinan kita. Itulah relationship with God maksud saya. Yaitu menaruh Yesus di dalam pusat hidup kita. Di dalam hati kita. Itu goal-nya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh seperti Kristus. Ya, hati-hati dengan standar moral. Kalau moralitas, ya nanti kita bingung. Kita ketemu orang, dia baik-baik, ya baca Alkitab, ibadah, ke gereja, segala macam. Terus kita bilang, terus kita ngajak dia apa lagi ya? Kadang-kadang kita bingung. Tapi kalau goal-nya adalah targetnya, ya ingat, yang dinamakan dosa itu kan kita fall short, lepas dari target yang benar. Targetnya adalah Kristus itu sendiri. Makanya Yesus mengingatkan anak muda itu, kamu kalau gitu ada satu lagi. Karena Yesus tahu kelemahan anak muda itu apa? Dia lebih mencintai hartanya lebih daripada Tuhan. Nah, Tuhan nggak kasih semua tantangan sama loh ya sama anak muda ini. Hanya sama anak muda ini karena Yesus tahu hatinya lebih condong ke dunia, ke hartanya. Makanya Yesus kasih tantangan. Kamu pergi jual semua, bagikan untuk orang miskin, kamu ikut saya, mau enggak? Dan orang itu dengan kecewa dia pergi. Paham ya maksudnya ya? Makanya standar, kalau Anda tanya standar rendah hati, ya kita lihatnya standarnya adalah Kristus. Kalau orang itu humble seperti yang Yesus, ya bagus, ya ini goalnya kita. Menurut saya sih itu ya, mungkin ada yang bisa bagi yang lain, boleh silakan. Semoga ini membantu. Gimana Bro Adrian? Apakah ini menjawab? Thank you Pak, ya thank you, udah paham. Fokusnya paham, bukan cari kerendahan hatian dari
versi yang memang orangnya humble, tapi lihat ke apa yang Yesus mau saya lakukan di firman Tuhan. Thank you. Oke. Thank you. Satu lagi kita tadi Pak Charles dari Cirebon juga raise hand. Kita persilakan untuk bertanya, Pak. Okay. Kalau Pak Charles saya nggak mau jawab saya. Saya nggak mau jawab. Nanti kita Loh, ada kepahitan. Oke, enggak, ini pertanyaannya sangat penting ya. Hari ini saya belajar dari apa yang dibicarakan sama Pak Tobing, strong and humble, itu membantu saya secara pribadi. Saya juga melihat Pak Tobing bukan hanya mengajar, tetapi hidupnya sendiri sudah menjadi seperti itu. Jadi apa yang di-share sama Pak Tobing hari ini adalah it's really your life. Dan bagaimana tadi juga menjawab pertanyaan dengan demi pertanyaan sangat wise sekali. Jadi aku banyak belajar dari Pak Tobing pada malam hari ini. Thank you. Oke, pertanyaan. Oke, pertanyaan ya. Kalau susah saya nggak mau jawab loh ya. Oke, silakan. Di dalam kehidupan kita sebagai laki-laki ini kan banyak partikelnya ya. Dari mulai kecil mungkin kita sendiri ini tidak di raise up dengan baik. Terus kemudian waktu di dalam jemaat pun mungkin kita juga mengalami banyak tantangan dalam kehidupan. Mungkin keuangan, terus kemudian konflik, belum lagi perlu hidup menjadi seperti Kristus, goalnya mau mencapai seperti Kristus gitu. Jadi saya mau tanya tentang bagaimana step-stepnya, langkah-langkahnya bagi seseorang yang mungkin hari ini berada di dalam situasi yang sulit, gitu, yang mungkin apa yang dibicarakan tadi itu kebalikannya semua sekarang. Dia bukan strong tetapi weak. Dia bukannya humble tapi dia sombong. Dia nggak bisa lihat ke dalam dirinya dia sendiri bahwa dia itu sombong atau tidak rendah hati. Nah, jadi bagaimana untuk bisa work out orang-orang yang seperti itu yang bertentangan dengan yang Pak Tobing ajarkan. Nah, jadi sangat penting untuk kita juga bisa belajar bagaimana membantu orang yang seperti itu. Terima kasih. Ayo Pak Tobing, silakan Pak Tobing. Oke. Pak Ang mau kasih masukan buat Pak Charles. Saya udah Bapak. Saya jawab. Oke. Orang itu weak. Saya jadi menurut saya kalau kita ada orang seperti itu, kita coba tanya dulu apa yang selalu begini. Kita ini tidak akan pernah bisa nolong orang kalau orang itu memang tidak mau. Ya, siapa aja itu. Jadi kita harus deal dulu sama orang itu. Istilahnya dengan pendekatan tentunya ya. Dan kita nanya sama dia, dengerin dulu apa yang buat dia seperti itu, masalahnya apa, didengarkan dulu dan coba cari tahu lebih dalam lagi. Dan setelah itu menurut saya biasanya yang kita lakukan adalah deal dulu apa yang kami bisa bantu. Kamu mau dibantu dalam area mana? Jadi setiap orang itu pernah lemah. Saya juga pernah lemah. Saya pernah dalam titik rohani paling rendah. Ya. Hanya satu aja, saya waktu itu yang saya takut adalah saya tidak pernah mau ninggalin Tuhan, itu aja. Jadi saya pernah di dalam titik paling rendah sampai saya hanya bisa doa begini sama Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu mau doa apa sama Engkau. Tapi satu hal, saya takut untuk murtad.
tolong jaga hati saya. Itu yang pernah saya lakukan. Dan di saat situasi seperti itu, saya biasanya, menurut saya butuh orang yang peduli sama saya, ya. Nah, kadang-kadang orang hanya datang untuk kasih nasihat begitu. Tapi mungkin saran saya coba didengarkan dulu aja, apa problemnya, kita jadi teman aja, dan tanya apa yang saya bisa lakukan untuk membantu kamu. Apakah orang itu akan berubah? Ya, saya tidak tahu, ya. Tapi jadi temannya, doain orang itu untuk berubah, dan kita coba untuk deal sama dia apa yang bisa dibantu, dan itu yang kita lakukan. Itu aja sih menurut saya. Mungkin Pak Ang, mungkin ada yang nasihat yang lebih baik. Baik, silakan. Oke, sangat menarik ya. Sudah banyak pertanyaan dan waktu kita juga semakin sebenarnya udah habis, tapi saya mau ada satu dari kampus yang mengajukan pertanyaan begini. Sebenarnya mirip dengan apa yang Pak Charlie sampaikan tadi. Di sini dia bilang, terkadang kita ditempatkan ke dalam posisi menghadapi orang yang memiliki perbedaan pendapat dan pikiran terhadap kita. Ketika kita mempunyai pendapat yang benar dan memang pendapat itu kita rasa dapat membantu orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak memiliki pikiran yang sama dengan kita bahwa itu adalah yang benar dan juga bahwa itu dapat membantunya, dan dia dengan jelas menolaknya padahal kita ingin membantunya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan orang seperti ini yang memiliki perbedaan pendapat dengan kita dan susah menerima apa yang kita sarankan ke dia? Silakan Pak Tobing. Jadi kan kasusnya berarti orang ini punya nasihat yang terbaik untuk, menurut dia terbaik untuk diberikan kepada si, sebutlah si A, ya? Ya. Begitu kan? Ya. Nah, kita akan belajar konseling. Menurut saya nasihat solusi terbaik itu bukan dari kita, tapi justru dari orang itu sendiri. Kita hanya membantu untuk menggali potensi yang orang itu miliki untuk membuat satu solusi untuk dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Kalau ini yang menjadi keyakinan kita, kita kasih sama orang itu sedangkan orang itu sudah punya konsep sendiri, itu yang seringkali membuat orang itu ngeblok apa yang nasihat-nasihat yang masuk. Jadi misalkan saya kasih contoh, kalau ada orang dalam situasi dia misalkan lagi trouble pekerjaannya, ya, biasanya kita kan kadang-kadang kasih nasihat, mungkin kamu buat ini loh, bisnis ini loh bisa, bisnis itu bisa. Nah, sedangkan dia sendiri tidak punya keyakinan itu di dalam dirinya, itu yang membuat dia oke, iya, tapi dia sendiri nggak akan lakukan itu. Ya, yang paling tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri adalah dia sendiri. Kita hanya bisa membantu dia menggali, misalkan kira-kira nih, apa yang kamu mau lakukan. Misalkan kalau kamu sekarang nih, ya misalkan COVID begini, orang dirumahkan. Nah, kira-kira apa yang kamu akan kerjakan supaya 1 minggu ini kamu dapat penghasilan lebih. Jadi kita menggali kreativitas orang itu sendiri. Dan dialah yang akan mengeluarkan pendapatnya itu sendiri. Maksud saya begitu. Ya. Oke. Sangat dipahami. Semoga membantu ya buat
tadi penanya Jordan dari kampus. Nah, waktu kita sudah habis, mohon maaf, sesi masih ada beberapa yang mau bertanya tadi, cuman karena waktu kita sudah menunjukkan 9:15 ya, sorry, 9:15, maka kita harus tutup acara ini. Sebelum kita tutup acara ini, saya mau mengapresiasi dan meminta kita semua untuk beri apresiasi buat Pak Tobing yang memberi kita banyak pelajaran malam ini. Mungkin kita boleh tepuk tangan di tempat kita masing-masing. Kemudian saya juga sangat mengapresiasi dan sangat bangga buat kita semua yang sudah datang dari berbagai kota. Tadi di awal disebutkan dari Ambon, dari Siantar, dari Sulawesi, dari Jakarta, dan beberapa kota lain yang saya tidak bisa sebutkan. Dan saya rasa kita semua sangat terbantu malam ini. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri, dan saya kembalikan kepada host dan tuan rumah kita malam ini, Pak Anggoro. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Bro Nimrod. Dan kita juga bersyukur, terima kasih juga untuk Pak Tobing Gunawan dari Semarang. Kita memberikan apresiasi untuk Pak Tobing. Sangat bersyukur hari ini bisa belajar banyak, sekalipun waktunya sempit tetapi padat ya, apa yang kita bisa lihat dan kita dengar, supaya akhirnya kita menjadi pria-pria sejati. Laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang tumbuh dengan karakter yang baik. Awalnya kita seperti apa, nggak ada masalah. Tetapi waktu Tuhan membentuk, memberikan kesempatan untuk kita berubah, akhirnya kita akan menjadi seperti rancangannya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ingat, bahkan mungkin berkaitan dengan anak-anak kita juga, atau relasi kita dengan orang lain. Tetapi waktu kita menyadari bahwa kita harus bisa mengatasi itu, kita akhirnya menyadari untuk kita bisa mengambil sikap serius. Ada banyak kesempatan untuk kita berubah. Waktu-waktu seperti sekarang inilah untuk kita bisa melihat ke dalam hati dan diri kita. Ya, apa yang kita perlu lakukan? Ya, ambil keputusan. Tadi kalau ada satu kalimat yang Pak Tobing sampaikan, saya tertarik adalah, ya kuncinya kita dekat sama Tuhan, dan kita bertumbuh di dalam firman-Nya Tuhan, tentu akan membuat kita menjadi kuat dan juga rendah hati seperti cita-citanya Tuhan. Makanya kan ini selalu diingatkan di dalam firman, bahwa kita menjadi pria-pria yang seharusnya berlaku benar, tetapi standarnya adalah kehendaknya Tuhan, hikmatnya Tuhan. Karena itu mari semua laki-laki yang ikut, tadi saya lihat hampir 70 lebih ya, berarti kita mempunyai semangat yang sama untuk kita berubah, dan bulan depan mungkin kita akan adakan juga, ya, waktunya belum bisa ditentukan, tetapi kita akan belajar tentang set an example. Ya, tadi Pak Jaduman tadi bertanya dengan yang konteksnya juga tentang apakah kita sebagai orang tua juga bisa menjadi contoh ya kepada anak-anak kita ya. Nah, saya ingin kita bisa mengambil waktu, dan salah satu pembicaranya sudah ada di sini, Pak Musa. Pak Musa dari dari Papua. Mana Pak Musa? Masih adakah? Nah, kalau Bapak Ibu lihat, Manokwari. Nah, ini Pak Musa ada. Ya, di sini ada Pak Musa. Nah, saya bersyukur ya karena ada teman-teman pelayan dari Siantar, Pak Sudirman Zebua, kemudian ada Pak Charlie dari Cirebon. Terima kasih kehadirannya bersama teman-teman. Next time kita bisa kolaborasi lagi, kita belajar banyak tentang hidup kita sebagai laki-laki. Dan kita akan akhiri, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena malam ini Tuhan, kami kaum pria Tuhan bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Tobing Gunawan dari Semarang. Bapak, biarlah kesempatan di masa pandemi, kami mengambil bagian-bagian yang terbaik, kesempatan yang Tuhan sediakan, untuk kami bisa menumbuhkan diri kami, untuk kami bisa memperbaiki diri kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Apalagi Tuhan, kehadiran kami sebagai orang percaya
Kami mau menggerakkan hati kami Tuhan untuk terus tunduk kepada kehendak Engkau Tuhan. Supaya akhirnya yang terjadi adalah seperti rencanamu Tuhan atas kehidupan kami. Karakter yang lebih baik, karakter yang berdewasa seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak, tantangan saat ini sebagai kaum laki-laki tidak mudah Tuhan. Tetapi bukan berarti sulit. Karena kami ingin kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Engkau Tuhan. Engkau adalah contohan yang terbaik. Kami ingin Tuhan, kami bisa menjadi serupa gambaran anak-Mu Tuhan. Dengan karakter yang begitu sempurna. Sekalipun kami tidak mungkin akan menjadi sempurna, amat sangat sempurna. Tetapi dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan roh yang bekerja atas kehidupan kami, yang Kau nyatakan kami Tuhan, kami akan melewati hari-hari kami di dalam pertumbuhan yang benar. Sebagai kaum pria, karena kami adalah pemimpin, karena kami harus menjadi contohan juga Tuhan, karena kami harus melanjutkan perjuangan Tuhan, karena kami adalah panglima di dalam setiap kehidupan dalam lingkungan kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kesempatan ini menyadarkan kami, setiap orang yang datang terberkati, dan firman-Mu Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih untuk Pendeta Tobing yang sudah membagikan pelajaran ini. Beliau betul Tuhan tidak hanya membagikan pelajaran, tetapi hidup menjadi contohan, menjadi teladan Tuhan. Karena apa yang dibagikan juga bagian daripada kekuatan yang dialami oleh Pendeta Tobing. Dan kalau kami melihat Tuhan keluarga, anak-anak Tuhan, hubungan Tuhan satu sama lain, itu begitu indah Tuhan. Bila kami juga boleh melihat, tidak hanya sebagai satu pelajaran, tetapi ada satu model dari satu keluarga yang boleh kami contoh. Tetapi di sini juga kami bisa melihat dari teman-teman kami di dalam komunitas ini, kami bisa melihat mereka Tuhan. Bagaimana satu demi satu juga berjuang, bagaimana satu demi satu juga sedang melatih dirinya Tuhan untuk menjadi lebih baik, mengambil peran yang benar di dalam rumah tangga, di dalam hidup pribadi, sebagai anak, sebagai saudara. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang terbaik kami bisa belajar dari satu sama lain. Kami akan akhiri Tuhan pertemuan ini. Semoga ini menjadi suatu hal yang membuat kami memikirkan langkah ke depan Tuhan. Tetapi kami memiliki satu sama lain bila kami tidak malu hati Tuhan, untuk kami bisa menghubungi, untuk kami bisa meminta pertolongan, untuk kami mau belajar, untuk kami spend time Tuhan, supaya akhirnya kesempatan demi kesempatan memperbaiki keadaan-keadaan yang tidak benar pada waktu-waktu sebelumnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.